Haleluya. Selamat pagi saudara. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan kemenangan. Pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan beri judul tema hari ini, renungan pagi hari ini, yaitu kasih melenyapkan ketakutan. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna membuangkan ketakutan. Karena ketakutan itu mendatangkan siksa, dan orang yang takut itu belum sempurna kasihnya. Ini dalam terjemahan lama, tapi dalam terjemahan baru berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau saat ini banyak orang yang takut. Baik itu takut soal wabah sekarang ini. Ada juga yang takut karena sekarang ini sekalipun tidak sekolah, tidak kuliah, tapi harus penuh membayarnya. Bahkan ada orang-orang yang tidak bekerja. Mulai takut saudara. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa firman Tuhan dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-18 di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa saudara kasih itu? Kasih itu adalah Yesus sendiri. Kasih itu adalah pribadi Yesus yang berkata di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, ini sampai 2 kali dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa Allah itu adalah kasih saudara. Jadi saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan, dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 saudara, dikatakan Tuhan waktu itu dicobai oleh orang Farisi. Tetapi Tuhan katakan kasih yang paling utama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, atau dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya saudara, saya percaya saudara, waktu saudara dalam keadaan takut, tapi waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu berhubungan kepada Tuhan. Karena kita tahu saudara, bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang luar biasa. Bukan karena kita ini baik saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi karena Tuhan itu adalah kasih, Dia mengasihi kita saudara. Sebelum kita ini saudara bertobat, Allah itu sudah mengasihi kita. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam hidup ini saudara, kita perlu saudara, yaitu yang namanya kasih dari Tuhan. Kasih itu ada di dalam hidup kita. Kasih itu diam di dalam hidup kita saudara. Waktu Yesus itu adalah kasih diam di dalam hidup kita. Tinggal di dalam hidup kita. Keadaan apapun sekarang ini saudara. Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu akan membukakan sumber-sumber berkat yang luar biasa saudara. Orang boleh takut saudara, apa yang akan dimakan besok. Tetapi saudara, waktu kita mengutamakan Tuhan, karena kasih itu ada di dalam kita. Dan kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu ditambahkan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita dalam hidup ini saudara, dalam sehari-hari. Mungkin untuk anak-anak kita saudara. Allah itu Maha tahu. Dia sumber segala-galanya itu yang mengerti keadaan kita. Kalau kita sudah berserah terlebih dahulu kepada Tuhan, maka kita tahu saudara, bahwa Tuhan itu yang menyelesaikan semuanya. Kebutuhan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di sini dikatakan kasih melenyapkan ketakutan. Luar biasa. Kalau saya membaca di dalam dalam kamus bahasa Indonesia, melenyapkan itu artinya menjadi lenyap, saudara. Dan yang lain mengatakan bahwa melenyapkan itu artinya menghilangkan sama sekali atau memusnahkan. Saudara, luar biasa kita jadi anak-anak Tuhan itu saudara. Kalau kasih itu ada di dalam hidup kita, maka ketakutan itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Akan dimusnahkan, luar biasa saudara. Kenapa saudara Tuhan katakan itu? Karena Tuhan itu jaminan hidup kita saudara. Jadi saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Dia sumber segala-galanya saudara. Waktu kasih itu ada di dalam hidup kita saudara, maka kasih itu yang akan melenyapkan ketakutan kita. Kita bersyukur karena kita itu memiliki Allah yang sangat memperdulikan kita, saudara. Justru saudara, kalau saya melihat hari-hari ini saudara, Tuhan itu luar biasa. Kalau adik-adik dari kampung karena keponakan itu ada di rumah saudara, dia katakan, aku minta nomor nomor rekeningnya. Tapi Pak Pasaribu itu katakan begini, jangan terima, katanya gitu. Jadi kita katakan sama adik-adik. Adik itu memaksakan supaya uang yang dikirim lewat anaknya itu diterima. Tapi kita katakan gak usah. Karena Tuhan itu justru luar biasa. Lewat keadaan sekarang ini saudara, waduh, ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk memberkati keluarga kita saudara. Itu yang dahsyatnya Tuhan saudara. Saya katakan sama adik-adik saya, kami akan belajar, anak-anak ponakan itu kita akan belajar hidup dengan iman, dengan kemurahan Tuhan. Karena kita tahu justru dalam keadaan begini Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adakan mujizat demi mujizat. Puji Tuhan saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, waktu kita takut, Raja Daud katakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Raja Daud dia tahu
Waktu dia takut, dia serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan semua masalah persoalan kita. Puji Tuhan, saudara, serahkanlah segala ketakutan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang berfirman bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Memang Tuhan Yesus, kami menyadari kita tidak luput dari Tuhan Yesus yang namanya ketakutan. Tetapi Engkau jaminan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Para pemimpin negara kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada Tuhan Yesus, para Tuhan Yesus kabinet yang ada. Baik Tuhan Yesus, para gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan. Berikan hikmat marifat yang dari surga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami Tuhan Yesus, haleluya. Oh haleluya, diberkati dengan luar biasa Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus, para medis Tuhan Yesus yang menangani Tuhan Yesus. Orang-orang yang Tuhan Yesus, haleluya, kena sakit Tuhan Yesus, haleluya, COVID-19 Tuhan. Kami percaya mereka juga diberi kekuatan Tuhan. Mereka diberi kesehatan Tuhan. Kami percaya mereka Tuhan Yesus semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, haleluya, wabah ini dalam nama Yesus kami percaya Engkau sudah hentikan Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan Yesus lepas Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus, haleluya, wabah ini Tuhan. Terima kasih bangsa Indonesia diberkati Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih, kami percaya Tuhan semua umat-umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Makin melekat dengan Engkau, makin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.